Selamat pagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam perenungan pagi di hari Kamis, 6 Januari 2022. Ini semua berkat dan kemurahan Tuhan yang boleh kita terima. Oleh sebab itu, kita yang datang dalam perenungan pagi, kita hendak mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama kita terlebih dahulu berdoa, kita berdoa. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami bersyukur ketika di malam yang panjang Tuhan boleh sertai dan Tuhan boleh lindungi. Dan di pagi hari ini kami mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan lewat kesetiaan Tuhan menjaga kehidupan kami, lewat kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga kami beroleh nafas kehidupan yang baru, dan kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami turut mengundang Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud, rencana, apa yang hendak Tuhan firmankan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Oleh sebab itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Salam sejahtera selalu bagi kita semua. Di pagi hari ini saudaraku, izinkan saya untuk mengawali perenungan di pagi hari ini dengan bertanya, siapakah Yesus sesungguhnya dalam kehidupan kita? Mungkin di antara kita ada yang menjawab, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Yesus adalah penebus dosa kita. Dan ada yang menjawab juga, Yesus adalah sahabatku. Dan ini tercermin dalam lagu, Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat. Ini adalah bentuk ungkapan bagaimana ketika orang yang percaya benar-benar mengundang Yesus, benar-benar mau menerima Yesus dengan berbagai versi menurutnya. Ada yang mengatakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penebus, sebagai sahabat yang selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mungkin Tuhan Yesus juga bisa sebagai orang tua ketika kita dalam kehidupan di dunia ini sudah tidak memiliki lagi orang tua, dan kemudian Yesuslah yang menjadi orang tua bagi kita. Berbagai macam jawaban kita ketika kita masing-masing menjawab siapa Yesus sesungguhnya. Ini adalah bukti jawaban bahwa ketika kita sebagai orang percaya benar-benar sudah mengenal Yesus dalam diri kita. Kita sudah mengundang Yesus menjadi pribadi yang menaungi kehidupan kita, sehingga kita boleh memiliki pengertian tentang siapa Yesus sesungguhnya. Kalau kita belum sepenuhnya mengundang Yesus, jawabannya tidak mungkin demikian, saudaraku. Kita mungkin hanya mengenal Yesus sebagai, Tuhan Yesus sebagai Tuhannya orang Kristen. Nah, ini adalah jawaban bagi orang yang masih belum menerima Kristus, karena hanya menganggap bahwa Yesus itu adalah seorang nabi, dia Tuhannya orang Kristen. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar beriman, mengenal Yesus, mengundang Yesus dalam dirinya, pasti memiliki definisi masing-masing tentang Yesus di dalam dirinya. Nah, saudaraku, mengapa saya bertanya kepada saudara mengenai siapa Yesus sesungguhnya? Ini merujuk pada perjalanan iman kita. Demikianlah yang hendak dikatakan Yesus dalam konteks pembacaan kita di pagi hari ini. Yesus ingin mengatakan kepada Yohanes dalam pembacaan Alkitab kita di hari ini. Yesus ingin memberikan penegasan kepada Rasul Yohanes tentang siapakah dirinya sesungguhnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dialah yang mengutus malaikat untuk menyaksikan semua yang terjadi. Dengan demikian, malaikat itu bukan Tuhan.
Tapi malaikat adalah ciptaan. Tapi malaikat adalah suruhan yang memiliki fungsi untuk melayani Yesus. Karena mengapa hal ini mau disampaikan? Karena sebelumnya ternyata Yohanes hendak menyembah malaikat di ayat yang ke-9. Nah, Tuhan Yesus untuk menyatakan dirinya bahwa Tuhan Yesus bukanlah malaikat. Dia adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan dia adalah juru selamat. Dan Tuhan Yesus adalah jembatan. Bagaimana jembatan yang dapat menjembatani kita dengan Bapa di surga. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita memahami dan mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, sahabat, teman hidup, dan lainnya, pertanyaannya, apakah kita masih takut dan gentar ketika kita menjalani kehidupan kita di sepanjang hari-hari ini, bahkan hari-hari depan? Bapak, Ibu, Saudaraku, mari kita merefleksikan pertanyaan ini dalam hati masing-masing kita. Lewat pembacaan kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus kembali lagi mengingatkan kita bahwa kita sebagai orang percaya, hanya Tuhanlah salah satu yang dapat menolong kehidupan kita. Hanya Dialah anak domba yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Yesuslah tunas Daud. Yesuslah sang bintang timur. Tuhan Yesuslah adalah Tuhan yang datang ke dunia melalui keturunan Daud untuk menyelamatkan dosa manusia. Mari kita lihat cinta dan kasih Tuhan bagi umat, sehingga kasihnya merelakan, memberikan dirinya untuk disalib, agar semua orang yang percaya kepadanya memperoleh penebusan dan tidak menerima penghukuman, bahkan maut tidak lagi menguasai hidup manusia. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagi kita yang mengikuti perenungan di pagi hari ini, mari kita dekatkan diri dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita boleh lihat segala apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, baik keadaan sedih, baik dalam keadaan sukacita, keadaan berkekurangan, keadaan berkelebihan, kehidupan kita tetap dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Untuk itu, dengan apapun yang sudah boleh kita terima hingga pagi hari ini, kita patut memuliakan nama Tuhan. Itu tandanya hanya Tuhan saja yang patut kita muliakan. Tidak ada nama lain selain nama Tuhan Yesus yang kita patut dan kita muliakan. Karena mengapa? Ketika kehidupan kita mau serahkan di luar dari Tuhan, akankah perlindungan dari orang yang melindungi kita di luar Tuhan akan melindungi kita sepanjang masa? Dalam iman Kristen tidak ada yang bisa dapat melindungi, menyertai, memberikan jalan keluar di luar Kristus. Hanya Kristus, hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong dan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik sakit, sehat, untung, malang, suka, duka, kepedihan, kegeraman, permasalahan, kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan jawaban, memberikan kekuatan dari apa yang sedang kita alami dan kita gumuli. Jangan takut, jangan bimbang akan apa yang terjadi, sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita boleh bangun di pagi hari ini, itu semua karena cinta dan kasih Tuhan yang masih Tuhan berikan bagi kita. Itu tandanya kita masih diberikan keyakinan bahwa kita mampu, bahwa kita kuat menjalani kehidupan kita yang penuh dengan misteri, karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Itulah kehebatan dan kekuatan Tuhan, mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh sebab itu sepantasnya kita memberikan hormat dan pujian serta kemuliaan hanya untuk nama Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang patut dipuji dan patut disembah. Tuhan selalu beserta dengan kita dan Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Ketika kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh membaca, merenungkan firman Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mengerti dan semakin dikuatkan iman dan percaya kami bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami.
Biarlah dalam ungkapan syukur kami nyatakan lewat hormat dan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pelayanan kami, dalam kesaksian kami, di dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan dalam gereja dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga untuk hal itu. Ketika di pagi hari ini kami hendak melanjutkan kembali aktivitas kami, mungkin kami akan bekerja, kami akan bersekolah, kami yang mungkin menikmati masa hari tua kami yang mungkin dalam pergumulan, kami yang mungkin dalam sakit penyakit. Tuhan, biarlah Tuhan boleh hadir lewat kami masing pribadi-pribadi, sehingga kami tetap mendapatkan kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami tetap semangat menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini, dan percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami, melanjutkan setiap hal yang hendak kami lanjutkan di sepanjang hari ini, karena kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Ini doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami mau beralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepada Bapa di sorga kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.